Mari kita berlatih soal-soal tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Yang pertama, pada sebuah lingkaran kita mempunyai sudut A, yaitu sudut keliling sebesar 72 derajat. Dan juga kita mempunyai sudut keliling pada titik D yang besarnya 42 derajat. Kemudian kita melihat ada tanda panah, berarti tali busur BD sejajar dengan tali busur AE, di mana tali busur BD adalah diameter lingkaran, sehingga yang kita tahu busur setengah lingkaran besarnya adalah 180 derajat. Oke. Nah, rumus apa yang akan kita gunakan? Ya, kita punya sebuah sudut keliling. Besarnya sudut P pada gambar ini adalah setengah dari busur di depannya. Setengah dari busur AB. Apa maksudnya busur AB? Busur AB ini mewakili besarnya sudut pusat. Jika ada sudut keliling 42 derajat, maka busur di depannya adalah 2 kali 42 derajat, ya, atau 84 derajat. Sedangkan setengah lingkaran nilainya adalah 180 derajat. Maka kita bisa kurangi 180 dikurang 84 derajat. Kita dapatkan busur CD adalah 96 derajat. Kemudian kita juga melihat ada sudut keliling di A sebesar 72 derajat. Busur apakah yang ada di depan sudut A? Kita lihat ini kaki sudut A sampai ke ujung ya, yaitu titik C dan E. Maka busur di depan A adalah busur CE yang nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling. Sehingga kita tulis di sini 72 dikali 2 sama dengan 144 derajat. Busur CE. Berarti kita bisa menghitung busur DE. Betul? Ya. 144 dikurang 96 derajat, nilainya adalah 48 derajat hanya untuk busur DE. Kebetulan karena kita punya garis sejajar, ini menandakan bahwa tali busur AB sama dengan tali busur DE. Berarti busur AB juga sama dengan busur DE. Kita boleh tulis 48 derajat, ya. Nah, sisa busur yang terakhir yang kita akan cari dari mana? Boleh pakai satu lingkaran, nilai sudutnya adalah 360 derajat, atau kalian pakai setengah busur lingkaran. Nilainya adalah 180 derajat. Nah, lalu dikurangi dengan 48 derajat dan 48 derajat sehingga kita dapatkan busur AE yaitu 84 derajat. Bagaimana menghitung besar sudut BAC? Ini yang ditanyakan. BAC. Perhatikan di sini sudutnya menghadap ke busur BC. Betul? Kita punya sudut BAC sama dengan setengah dari 84 derajat sama dengan 42 derajat. Di sini sudut yang dimaksud, sudut ABC. Jika kalian perhatikan, sudut B ini sudut keliling lagi ya, yang kaki sudutnya BA dan BC. Sampai ke ujung, kalian lihat busur di depan sudut B, ini busurnya yang besar. Nah, dibagi dua, maka kita akan mendapatkan besar sudut B, yaitu setengah dari busur di depannya. 96 derajat ditambah 48 derajat ditambah 84 derajat sama dengan 114 derajat. Kemudian pertanyaan yang C, berapakah besar sudut ACD? Sudut keliling ya, ACD menghadap pada busur yang mana? Nah, lihat kaki sudutnya CD dan CA, berarti busurnya adalah AD. Tinggal kita jumlah busur di depannya lalu dikali setengah. 84 derajat ditambah 48 derajat dibagi 2, maka kita dapatkan 66 derajat. Pertanyaan yang D,
Berapakah besar sudut BDE? BDE yaitu setengah dari busur di depannya, 48 derajat ditambah 84 derajat. Hasilnya sama ya, 66 derajat. Hitunglah besar sudut AED. Nah, di sini posisinya AED menghadap ke busur yang mana? Busur di depan E, kita tarik tali busur, berarti busur mayor ya. Busur ABCD. Kita jumlahkan dan dikali setengah. 48 derajat ditambah 84 derajat ditambah 96 derajat. Hasilnya adalah 114 derajat. Mari kita lihat soal berikutnya. Pada gambar ini kita mempunyai sebuah lingkaran yang di luarnya adalah segi 4 garis singgung. Dan di dalam lingkaran kita punya segi 4 tali busur atau segi 4 siklik. Ya. Rumus apa yang akan kita gunakan? Rumus praktis yang kita punya yang berguna pada soal ini, apabila sudut keliling terbentuk dari dua buah garis singgung lingkaran, ya, ini disebut sudut luar keliling. Besarnya adalah setengah dari busur besar dikurang busur kecil. Ya, tapi kita punya sifat istimewa yang satu lagi, yaitu busur AB jika dijumlah dengan sudut T hasilnya adalah 180 derajat. Kita akan gunakan ini ya. Maka kita bisa mencari besar busur di depan 83 derajat. Caranya adalah 180 derajat dikurang 83. Hasilnya adalah 97 derajat. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari besar busur yang ada di depan 76 derajat karena mereka jumlahnya pasti 180. 180 dikurang 76 derajat, kita akan mendapatkan di sini 104 derajat. Busur yang satu lagi juga bisa kita hitung dengan cara yang sama, yaitu besar sudut D 104 kalau ditambah busurnya hasilnya 180 derajat. Maka di sini kita akan dapatkan 76 derajat ya. Oke, sisa satu busur yang terakhir yang bisa kita hitung dari sebuah lingkaran 360 derajat dikurangi 76 dikurangi 97 dikurangi 104. Maka hasilnya adalah 83 derajat. Lengkap ya, kita semua punya busur-busur dalam derajat. Bagaimana menghitung sudut T? Di sini kita akan lihat sudut T ya. Dia menghadap busur di depannya itu adalah 83 ditambah 104. Ya, maka kita bisa menemukan Oke, pada diagram berikut ini kita mempunyai sudut keliling A 22 derajat. Maka langsung ingat ya rumus praktis kita, busur di depannya pasti 2 kali sudut keliling 44 derajat. Berikutnya kita punya lagi sudut A adalah sudut keliling menghadap busur DE. Sudut W juga sudut keliling menghadap busur yang sama. Berarti sudut W setengah dari 44 derajat, betul? Sehingga W kita dapatkan yaitu 22 derajat. Sama ya dengan sudut A, betul? Bagaimana mendapatkan besar sudut X? Nah, kita bisa gunakan satu rumus praktis lagi adik-adik, yaitu tentang segi 4 tali busur. Sudut berhadapan jumlahnya pasti 180 derajat. Maka kita lihat ini kita punya segi 4 tali busur ABCE, betul?
maka sudut berhadapannya adalah B dan E yang jumlahnya pasti 180 derajat. Sehingga kita bisa hitung sudut X itu dari 180 derajat dikurang 98 derajat, yaitu 82 derajat. Nah, demikian. Padahal sudut X ini dia adalah sudut keliling yang menghadap busur AC. Maka kita bisa dapatkan besar busur AC adalah 2 kali sudut keliling, yaitu 2 kali 82, nilainya 164 derajat. Ketika kita punya sebuah busur di depan sudut Z dan sebuah busur di belakang sudut Z, maka kita akan gunakan sebuah rumus istimewa lagi yang kita punya, yaitu disebut sudut dalam keliling. Besarnya adalah setengah dari busur di depannya ditambah busur belakangnya. Sudut dalam keliling, ya. Itu adalah sudut Z. Lihat sudut di depan, busur di depannya dan busur di belakangnya, maka kita bisa menghitung sudut Z adalah setengah dari 164 derajat ditambah 44 derajat. Hasilnya adalah 104 derajat. Ini dia sudut Z. Nah, bagaimana mencari sudut Y? Sudut keliling jika menghadap busur yang sama, maka mereka pasti sama besar. Nilainya adalah setengah dari busur di depannya. Nah, ini sudut X menghadap busur ABC. Sebuah sudut D1 ya. Dia juga menghadap busur yang sama ABC. Sehingga kita punya sudut keliling ini pasti sama besar. Jika agak bingung, adik-adik bisa menghafal dengan cara melihat bentuk sayap kupu-kupu ya. Nah, di situ kita punya sudut keliling yang sama besar. Betul, di sini ada segitiga kiri, segitiga kanan, ya. Bentuknya mirip dengan sayap kupu-kupu. Sehingga kita punya sudut ini juga 82 derajat ya. Nah, mirip juga dengan 22 di A sama dengan 22 di C. Mereka seperti sayap kupu-kupu. Artinya ada sudut keliling yang sama besar, ya. Lalu bagaimana mencari sudut Y? Tinggal berpelurus ya adik-adik, sehingga kita bisa dapatkan Y itu dari 180 derajat dikurang 82 derajat, dan nilainya adalah 98 derajat karena ini berpelurus. Tinggal dihitung nilai yang diinginkan adalah nilai sudut W 22 derajat ditambah sudut X 104 derajat ditambah sudut Y 98 derajat ditambah sudut Z 104 derajat, dan hasilnya sama dengan 306 derajat. Demikian latihan soal kali ini sudah selesai. Semoga adik-adik semakin terampil ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam geometri.